Hai guys, selamat datang di podcast IM2U bersama aku. Nama aku Yulia Nurani Suci, kalian bisa panggil aku dengan Yulia. Di sini aku sebagai pembawa acara yang nantinya akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang dengan kakak satu yang cantik ini. Oke, halo kakak cantik, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat dari diri kakak. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Reksa Amanah. Aku Duta Genre Kota Magelang tahun 2023. Aku 19 tahun, tinggal di Magelang. Mungkin itu dulu. Oke, mungkin ada Instagram nggak nih kak? Oke, Instagram aku ada di @cintareksa. Teman-teman boleh follow buat tahu keseharian aku dan juga konten-konten yang aku bagikan. Oke, boleh nih dari teman-teman sekalian bisa follow nih dari @cintareksa ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian juga boleh nih follow dari IG Kak Yulia dengan @yuliasuci. Oke. Nah, mungkin kesibukan Kak Cinta kali ini apa nih Kak? Untuk saat ini, Ya. aku sedang mempersiapkan untuk perguruan tinggi tahun depan nih. Karena tahun ini FYI nih teman-teman, aku tuh gap year. Aku lulusan tahun 2023. Jadi aku lagi mempersiapkan untuk tahun depan supaya dapat tempat yang terbaik buat aku gitu. Oke, kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak, perguruan tinggi mana nih? Ada di Universitas top 3. Insya Allah, amin. Oke. Doain aja teman-teman semua. Oke. Semoga ya dapat rezekinya. Amin. Oke, jadi Kak Cinta, di podcast kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang lebih lanjut tentang topik public speaking dan juga personal branding yang kita butuhin di era digitalisasi nih Kak. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh Kak, kita tuh dihadapkan oleh banyaknya tugas dan juga kewajiban nih buat tampil pede di depan audiens nih. Nah, kayak presentasi tugas kuliah atau penyampaian hasil dari proker, kepanitiaan yang menuntut kita untuk berbicara di depan orang banyak nih Kak. Nah, menurut Kak Cinta sendiri nih, gimana pendapat Kak Cinta tentang ngomong di depan banyak orang nih Kak? Oke. Jadi teman-teman kalau bahas tentang public speaking atau ngomong di depan umum atau ngomong di depan halayak ramai gitu ya, kita tuh nggak jauh-jauh dari hal tersebut. Karena dari awal, dari lingkup terkecil aja, dari keluarga misal, kita juga udah ngomong sama beberapa orang yang itu lebih dari satu orang, itu juga termasuk dari public speaking. Nah, dari lingkup sekolah atau kuliah itu juga bisa untuk melatih public speaking, dari mulai presentasi atau mungkin ada kerja kelompok. Di situ kan kita juga mengutarakan pendapat yang kita punya. Nah, di situ keterampilan public speaking sangat amat dibutuhkan. Apalagi sekarang ini kita generasi Z ya, lebih utamanya yang relate dengan hal-hal ini, kita tuh banyak banget kayak dihadapkan sama permasalahan-permasalahan, yaitu kayak aku tuh kayak nggak punya kemampuan public speaking karena dari awal emang nggak pernah latihan dan lain-lain. Nah, mulai dari sini teman-teman, kemampuan public speaking itu sebenarnya bisa dilatih. Jadi bukan bakat. Ya ada orang yang punya bakat public speaking, tapi orang yang tidak punya pun itu bisa berkesempatan untuk memiliki public speaking yang bagus apabila berlatih secara giat seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tuh public speaking tuh bisa kalau dia ada mau ya, ada kemauan untuk berlatih begitu. Nah, satu lagi nih Cin, teman-teman aku tuh suka banget nih post di IG tentang kegiatan mereka kayak seru dan menarik, tapi ada temen yang lain tuh kayak mikir kok aku tuh nggak bisa ya post kayak gitu, kayak takut dibilang alay gitu. Nah, mungkin tanggapan dari Kak Cinta gimana nih tentang hal tersebut? Oke. Jadi emang beberapa orang itu tidak mempunyai kepercayaan diri yang bagus atau tidak mempunyai kepercayaan diri untuk upload sesuatu di kontenin di Instagram atau di Facebook atau di platform manapun. Itu dasarnya sebenarnya itu ada di sini. Ada di kayak di dalam hati, di dalam diri itu. Karena ketidakpercayaan diri itu awalnya dari pemikiran bahwa takut kalau tidak akan diterima di masyarakat atau takut akan komentar-komentar jelek dari netizen seperti itu. Padahal teman-teman, apabila kita memberikan atau mengkontenkan keseharian kita melalui platform media sosial, itu otomatis kita itu udah membentuk satu personal branding gitu teman-teman. Dan kalau misal masih takut dibilang alay, sebenarnya teman-teman dibandingkan dengan orang yang memberi komentar buruk itu nggak ada
bandingannya dengan kita yang sudah memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Jadi fokuslah saja pada sesuatu hal yang membuat teman-teman itu bahagia. Seperti misal membuat story kalau hari ini tuh aku lagi olahraga loh, kayak gitu. Bukan alay, bukan karena mau pamer, tapi itu memang karena untuk kesadaran diri kalau memang personal branding itu penting, seperti itu. Betul, jadi lebih ke kemauan diri sendiri ya Kak. Iya, Balik betul. lagi ke kemauan dan juga jangan pikirin apa kata orang. Iya, betul banget. Oke, betul. Oke, jadi kita mulai masuk nih Kak ke inti dari podcast kita hari ini ya. Nah, yang pertama nih, tadi kan Kak Cinta sudah menyinggung tentang public speaking dan juga personal branding nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, apa sih public speaking dan juga personal branding kepada teman-teman nih Kak? Oke, yang pertama public speaking ya teman-teman. Public speaking berasal dari dua kata, yang pertama public dan yang kedua speaking. Public itu umum, speaking itu berbicara. Jadi public speaking adalah kemampuan atau seni berbicara di depan halayak umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan. Juga bisa untuk memprovokasi, bisa juga untuk mempersuasi orang. Jadi bisa kita lihat juga kalau misal public speaking itu tujuannya banyak banget nih. Ada yang kayak kita mau menyampaikan pesan, menyampaikan isi materi dari misal presentasi atau seseorang narasumber yang menyampaikan di seminar. Kemudian ada juga pemimpin daerah yang menyampaikan pidatonya seperti itu juga termasuk dari public speaking. Kemudian kalau personal branding itu terdiri dari dua kata kan, personal dan branding. Kalau misal kita singgung tentang branding, teman-teman tahu nggak ada yang namanya merek olahraga yang identik sama garis 3? Apa? Adidas ya, Adidas. Nah, kalau misal kita menyinggung hal yang itu udah identik sama satu merek atau satu brand, itu udah namanya branding. Jadi kayak kalau misal ada minuman soda yang warnanya coklat kemerah-merahan, itu Coca-Cola kan, bukan Sprite kan. Nah, itu karena Coca-Cola itu membangun branding sebagai minuman yang berwarna coklat agak kemerah-merahan gitu. Nah, itu merupakan branding. Jadi bagaimana orang itu mempersepsikan sesuatu terhadap sesuatu juga gitu. Kalau misal teman-teman, personal branding itu berarti bagaimana seseorang mempersepsikan seseorang. Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ada juga nih lagunya Fish yang Nina. Iya. Tahu kan teman-teman semuanya karena lagi viral. Iya, tahu dong. Yang lagi viral tuh Gen Z atau teman-teman pasti. Iya, pasti kenal gercep banget. Ya, betul banget. Lagunya kan itu tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Nah, cari panggilanmu tuh apa sih? Gitu. Cari panggilanmu tuh, kamu tuh mau dikenal sebagai apa gitu. Misal, cinta, nama cinta itu kan banyak banget. Banyak banget. Yulia juga banyak banget kan. Banyak. Tapi mau dikenal sebagai apa gitu. Misalnya, cinta. Kamu lihat cinta nggak? Cinta di mana ya? Cinta yang mana? Cinta yang duta genre. Nah, otomatis orang langsung tahu kalau itu aku. Nah, itu adalah personal branding. Kalau misal dinilai personal branding itu bukan dari prestasi juga bisa teman-teman. Misalnya Yulia ini suka renang gitu ya. Misal dia atlet renang gitu. Yulia, kamu lihat Yulia nggak? Yulia yang mana? Yulia yang renang. Nah, itu kan merupakan personal branding, betul gitu. sekali. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Oke, nah menurut Cinta nih, apa sih, apakah public speaking dan juga personal branding itu penting nih di era digitalisasi? Mengapa sepenting itu, Cinta? Oke. Aku bisa bilang dua hal ini penting banget. Bahkan kayak ini adalah satu hal yang perlu semua orang tuh punya gitu. Yang pertama public speaking. Public speaking itu orang tuh harus punya, karena setiap orang tuh pasti punya pendapat, pasti punya opini, punya pemikiran masing-masing. Tapi bagaimana seseorang itu menyampaikan, itu perlu adanya kemampuan public speaking. Betul. Jadi kalau kita punya pendapat ABCD, itu akan lebih baik disampaikan dengan cara yang benar dan efektif. Betul. Sehingga audiens itu bisa menerima pendapat dan juga bisa menerima pesan dari yang kita sampaikan. Kemudian kalau personal branding itu penting banget karena itu bisa membuka peluang-peluang atau karir yang sebenarnya kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya. Misalnya nih teman-teman, kalau kita punya hobi, misal kita punya hobi sebagai seseorang yang olahraganya angkat beban misal. Nah,
ketika kita memberikan konten-konten mengenai angkat beban atau fitness atau gym ya misal, nah itu nggak harus yang tentang ilmunya loh, kita juga bisa sharing aja tentang keseharian kita tuh latihan apa gitu. Nah dari situ sebenarnya itu juga bisa membuka peluang kalau misal ada orang yang ingin belajar bareng. Nah dari situ bisa juga membuka peluang untuk bisa dapat cuan. Iya, ya betul, kan? cuan. Iya betul. Jadi personal branding itu juga bisa membuka peluang-peluang karir atau Iya, pekerjaan. betul. Oke. Dan kalau nggak bisa tentang personal branding dan juga public speaking, menurut Cinta tuh dampak apa sih yang didapatkan dari orang tersebut di era sekarang? Oke, jadi kalau misal nggak punya personal Iya, branding, terus betul. aku juga nggak bisa Public speaking, ya. gitu ya, kayak dampaknya tuh apa sih? Mm-mm. Yang pertama itu adalah rugi banget. Aku bisa bilang kayak itu rugi serugi-ruginya. Karena apa teman-teman? Kalau misal ya, kita tuh punya ide, tapi kita tidak bisa mengutarakan. Terus kita juga Malu, ya malu-malu, terus kayak itu kan akan sungkan, ya, ya. akan sungkan, malu, terus kayak Nggak bisa, ya akhirnya nggak bisa. nggak mau keluar dari zona nyaman. Betul. Itu bakal rugi banget teman-teman, karena peluang itu sebenarnya kita jemput, bukan kita nggak nunggu peluang dari luar, tapi kita menjemput peluang itu. Betul, jemput bola namanya. Iya, jemput bola, betul banget. Jadi jangan menunggu kesempatan, tapi kita cari kesempatan. Betul. Mulai dari belajar public speaking dan juga bangun personal branding seperti itu. Oke, kalau tadi Kak Cinta tuh sudah berbicara tentang public speaking dan juga personal branding. Nah, mungkin bisa dimulai dari public speaking dulu nih, aku nanya-nanyanya. Nah, Boleh. bisa diceritakan nggak nih bagaimana pengalaman Kak Cinta saat ngomong di depan banyak orang pertama kali nih dan bagaimana rasanya? Betul. Oke, jadi teman-teman, pengalaman pertama kali aku melakukan public speaking itu kayaknya aku sadarin mulainya dari SMA sih teman-teman, karena kalau pas SD itu kayaknya udah nggak bisa dihitung ya kan. Iya. Dulu aku sempat juga ikut lomba storytelling gitu, tapi di atas panggung tuh udah nggak bisa berkata-kata, udah ngeblank, nggak bisa ngomong apa-apa, nge-freeze, hilang semuanya. Jadi kayak itu nggak bisa dihitung lah ya, Karena itu masih kecil ya, masih gitu. pupuk bawang. Nah, iya, jadi kayak ibaratnya punya bakat pun kayaknya juga nggak bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, tapi teman-teman, aku waktu SMA itu kan aku join Purna Paskibraka Indonesia Kota Magelang. Nah, di situ tuh udah banyak sekali kayak tantangan-tantangan untuk aku melakukan public speaking. Misalnya nih, kalau kita di ospek di Paskib gitu ya, itu kan kayak kita dikasih pertanyaan, dicecar pertanyaan sama senior tuh yang kayak di luar nalar, di luar nurul gitu ya. Dan harus bisa jawab ya. Kalau nggak jawab ada hukumannya nggak? Yes, disuruh push up ya kan. Jadi kayak mau nggak mau harus jawab. Jadi kalau gimana ya, kalau misal kita tuh nggak tahu jawabannya apa dan kita kayak takut buat menyuarakan pendapat itu, otomatis tetap bakal dihukum gitu. Jadi mau jawab benar atau salah, jawab atau enggak itu bakal dihukum. Jadi apapun itu yang penting kita udah berani jawab. Betul. Dari situ awalnya teman-teman aku melatih public speakingku. Jadi di situ kayak ada pressure-nya itu dari apa ya, dari suara senior yang dan keras gitu. dari punishment ya, Yes, bakal kena hukuman gitu. Bakal kena hukuman teman-teman. Jadi kalau misal waktu itu aku mengutarakan opini aku, pendapat aku mengenai sesuatu hal ya gitu, kalau misal salah atau ngomongnya belibet gitu, bakal dimarahin, bakal tambah dapat hukuman gitu loh. Berarti apapun yang dilakukan siap salah. Iya, siap salah gitu. Jadi kalau misal ngomongnya apa kamu belibet ngomong kayak gitu, siap salah senior gitu. Jadi kayak bakal dapat punishment dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, tapi teman-teman, kalau misal teman-teman memulai public speaking dari yang mungkin melakukan public speaking untuk pertama kalinya, wajar banget untuk melakukan kesalahan dan bisa dibilang kalau wajib melakukan kesalahan. Betul, karena kesalahan adalah pengalaman yang berharga. Nah, dari situ teman-teman kalau menyadari suatu kesalahan dari pengalaman itu penting banget untuk introspeksi diri sehingga nanti bisa untuk dikembangkan dan juga menjadi lebih baik dari yang lalu gitu. Betul. Jangan kayak aduh aku masalah nggak jadi gitu. Jangan banget, nggak boleh seperti itu. Jadi jangan ya Dek ya. Kalau misal public speaking masih salah-salah, berlatih terus, jangan malah nyerah. Betul. Jangan ya Dek ya. Ya kayak gitu. Jadi pengalaman pertama itu juga bakal jadi bekal untuk
pengalaman-pengalaman yang bakal menakjubkan di kemudian hari. Betul. Nah, apa sih tantangan utama saat pertama kali nih bicara di depan umum selain dari hukuman itu, Kak Iya. Cin? Kalau dari pengalaman aku kan itu ya, dari hukuman itu ya. Jadi kayak tantangannya tuh aduh aku ngomong nggak ya nanti bakal dihukum, atau kayak aduh nanti kalau salah bakal dihukum ya. Nah, itu kan juga tantangan aku gitu ya kalau dari pengalaman. Kalau misal teman-teman punya pengalaman sebagai public speaking atau punya pengalaman ngomong di depan umum dan punya rasa cemas, nervous, gelisah gitu ya, itu hal yang manusiawi dan wajar banget, Wajar, teman-teman. Normal banget. Dan bahkan kalau misal teman-teman merasa gugup, itu tandanya teman-teman itu masih punya masih manusia gitu loh, teman-teman. Masih Jadi kayak manusiawi lah, iya, wajar. masih manusiawi dan wajar banget, karena itu bentuk dari ketidaknyamanan kita gitu loh. Kayak aduh aku gak nyaman banget, aku bakal ngomong di depan umum jadi center of attention gitu kan, jadi kayak nggak nyaman, badannya kayak bakal gemeteran. Bahkan tuh kayak sampai sekarang ya, aku tuh kalau misal mau ngomong atau mau sosialisasi di depan banyak orang, aku tuh masih sering banget loh kayak merasa tiba-tiba mules, Keringat dingin nggak? keringat dingin, Tangan kaki dingin semua, udah kayak gemeteran gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gejala-gejala itu tuh bakal berkurang. mereda. Iya, berkurang. Meskipun deg-degannya tuh masih ada gitu. Tapi Jadi lama kelamaan kayak ya udah ya gitu udah kan. gitu, karena udah mulai menguasai medan mungkin ya. Betul, dan juga pengalaman itu Pengalaman tadi. juga, pengalaman itu berharga. Betul, oke. Gitu teman-teman. Kan tadi kan Cinta dari awal kan pertama kali di Paskib ya bisa dibilang. Nah, bisa cerita nggak sih proses public speaking dari awal Paskib itu dan bisa jadi sampai sekarang itu mungkin ada pelatihan atau mungkin ikut les atau apa gitu, bisa diceritakan? Oke teman-teman, jadi tantangan yang tadi udah dibahas itu kan memang ada di diri sendiri ya teman-teman. Dan aku tuh juga mengalami atau menghadapi tantangan itu, dimana aku tuh kayak merasa takut, aku merasa kayak aku takut kalau bakal dikomentarin jelek atau bakal kayak dinyinyirin sama orang gitu ya. Itu tuh ada di dalam diri aku, tapi aku lawan itu dengan keberanian yang aku punya dan kepercayaan diri yang aku punya gitu. Nah, kebetulan aku tuh emang dari kecil itu udah dibekali sama kepercayaan diri oleh orang tua aku. Kayak aku memang dibentuk untuk menjadi seseorang yang percaya diri, dan itu memang juga perlu untuk kita latih nih teman-teman, untuk kita bangun kepercayaan diri itu pada saat kita dewasa. Nah, untuk sampai prosesku untuk sampai ke public speaking yang saat ini yang ya sudah Bagus lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Itu awalnya itu ketika aku mulai daftar duta genre. Jadi awalnya itu aku daftar duta genre itu juga karena iseng, bukan karena aku kayaknya aku punya bakat ngomong di depan umum deh. Enggak, tidak sama sekali teman-teman, aku tidak menyadari itu. Jadi waktu aku daftar tuh karena aku iseng, aku pengen nyoba hal baru. Semua dari iseng ya? Iseng berhadiah teman-teman ya gitu. Jadi kayak aku ikut duta itu karena aku iseng Dan juga pede ya? itu Pede. yang penting pede dulu Aja. Tapi teman-teman sebenarnya aku tuh juga nggak pede-pede amat loh, tapi kayak aku seolah-olah pede gitu loh. Mede-medein diri aja. Mede-medein diri sampai beneran pede seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau aku ikut duta genre itu prosesnya juga panjang banget. Ketika aku ngomong di duta genre ya, atau di kedutaannya. Jadi kalau misal duta genre dengan duta yang lain itu berbeda ya teman-teman. Kalau duta genre itu kayak fokusnya lebih ke sosialisasi. Jadi kayak lebih banyak ngomong di depan umum gitu loh. Itu menyampaikan isu-isu remaja dan lain-lain. Kayak demonstrasi gitu ya? Iya, jadi kayak banyak ngomongnya gitu. Banyak komunikasi gitu. Betul. Jadi ketika aku join duta genre, otomatis ada kayak tuntutan untuk selalu ngomong di depan umum. Iya. Dari situ teman-teman, aku terlatih untuk ngomong terus setiap hari itu aku kayak bahkan satu hari itu bisa pindah 3-5 tempat untuk ngomong hal yang berbeda, dan itu yang benar-benar melatih aku dan membentuk aku untuk menjadi public speaking yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah berlatih, percaya diri, dan jangan dengar kata orang lain. Iya betul banget, karena aku juga sebenarnya kalau misal pelatihan gitu nggak ada yang pelatihan yang spesifik itu nggak ada, karena kalau misalnya aku tuh juga pernah dapat fasilitas untuk dapat materi public speaking gitu dari dinas, tapi kayak itu tuh sebenarnya pengaruhnya itu sepersekian ya, cuma beberapa persen aja gitu loh teman-teman. Dan aku bisa bilang kalau 20% itu materi teori ya, tapi 80%-nya itu adalah latihan atau kita sering praktek. Betul banget, langsung. Itu penting banget teman-teman. Jadi dimulai dari kemauan ya Kak Cinta? Betul, dari dalam diri. Betul, dari
Sini. Oke, nah di era sekarang ini nih banyak dari teman-teman yang mungkin masih ragu nih kalau berbicara di depan umum, masih malu bertemu orang banyak, Yes, betul. masih ragu buat nyaranin pendapat dari mereka nih. Nah, gimana sih cara Kak Cinta agar kita tuh yakin kalau kita tuh bisa berpendapat, bisa ngomong di depan banyak orang? Nah, gimana sih pendapat Kak Cinta gitu? Emang banyak orang ya, dan nggak semua orang itu percaya diri. Iya. Terus gimana sih kalau misal ada orang yang kayak aku takut dibilang alay, aku takut dikatain sok banget, sok Iya. ngartis. Betul. Ya kan? Iya. Sering banget orang kayak takut dikatain kayak gitu. Apalagi kalau cewek-cewek itu kayak, aduh kok banyak cowoknya, aku jadi malu gitu. Iya, Kayak betul sama banget. lawan jenis malu gitu. Jadi kayak ada gap gitu kan Iya, rasanya. Kalau misal teman-teman masih merasa malu atau masih merasa tidak percaya diri dengan untuk upload sesuatu di kontenin gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. It's okay buat kontenin semua hal yang pengen kamu upload, karena itu punya kalian. Jadi orang lain mau berkomentar apa, kita tuh nggak bisa kontrol. Kita bisa belajar ilmu tentang stoikism ya. Jadi kalau misal teman-teman udah belajar ilmu tentang stoik, di mana kita itu hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, dan kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Dalam kasus ini, kita tuh bisa mempraktikannya dengan kita bisa upload apa aja yang kita mau. Kita bisa menyaring apa aja konten yang bakal kita share. Betul. Kita Tapi- bisa berpendapat Nah, juga ya. kita bisa berpendapat, memberikan opini Betul. di kontenin segala hal, di kontenin boleh banget selagi itu tidak melanggar norma-norma. Betul. Nah, Itu masih positif. Selagi masih positif, kita share tuh nggak masalah teman-teman. Tapi kalau tentang komentar orang, terus kayak ada ejekan, Betul. terus Kayak kritikan gitu. kritikan Kita ya, nggak bisa menghandle ya. iya, kalau kritik membangun, it's okay, kita Oke, terima iya. ya. Tapi kalau misal ada orang yang ngatain fisik atau ngatain konten kita nggak jelas atau Betul. alay dan lain-lain, Ya, atau mungkin bicara kita kayak kadang ada yang kayak nggak berbobot gitu. iya, Kayak kritik yang bukan membangun gitu. membangun karena nggak ada sarannya dan lain-lain. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita kontrol teman-teman. Jadi kita lebih fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Kayak kedepannya kita mau ngontenin hal apa ya, kita mau fokus sama bidang apa ya, kayak gitu. Jadi itu yang lebih penting daripada ngurusin komentar orang lain. Nggak usah didengerin, itu semua orang tidak, yang kayak gitu tidak bermanfaat untuk diri kita, jadi nggak usah didengerin. Betul. Oke, nah dari teman-teman tadi kan ada yang masih malu-malu berbicara depan umum, berpendapat, itu masih malu-malu nih Cin. Nah, apa sih tips and trick dari Kak Cinta nih tentang hal tersebut? Oke, kalau misal malu-malu, terus takut dikatain alay, takut dikatain pamer gitu ya teman-teman. Sebenarnya segala permasalahan itu hanya ada di sini teman-teman. Bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri? Karena balik lagi nih ke ilmu stoik ya teman-teman. Iya, betul. Kalau misal kita udah nggak fokus ke luar-luar, kita fokusnya ke dalam diri kita yang bisa kita kontrol, kita bakal lebih baik menghandle-nya. Jadi bagaimana ya kita kayak kita tuh menghadapi suatu masalah. Misal kita dikatain orang tuh kayak, kontennya nggak berbobot kayak tadi yang kamu bilang itu. Iya. Kontennya nggak berbobot deh, kayak nggak menarik sama Iya, sekali editannya gitu. Banyak kan pamer gitu. Iya banyak, kayak pamer deh gitu. Iya. Sebenarnya kan itu komentar-komentar yang tidak bisa kita kontrol. Iya, nggak bisa Tidak bisa kita handle. kendalikan. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya teman-teman tidak usah mempedulikan itu. Kalau misal komentarnya itu mengandung hal positif, misalnya kritikan yang membangun, Iya. misal Saran. saran itu bisa diterima, Bisa buat terima, introspeksi. betul, introspeksi dan juga membangun lebih baik ke depannya. Nah, iya, Betul. jadi bisa mengembangkan diri menjadi lebih Betul. baik. Kalau misal komentarnya itu cuma ngejelekin doang, nggak ada saran sama sekali, udah mending nggak usah ditanggepin, ditinggalin aja, diabaikan aja. Betul. Jujur aku menghadapi komentar seperti itu masih sedikit ke-trigger ya. Jadi Iya. kayak aku masih kayak takut, sedih gitu loh kalau Iya. misal dikatain atau dikomentarin seperti itu. Tapi gimana pun juga kita tuh nggak terlepas dari komentar buruk seseorang, dan Betul. mau bagaimanapun kita bertindak atau berperilaku itu masih bakal ada orang yang nggak suka. Nah, tapi bagaimanapun itu kita juga harus bisa punya self awareness ke Iya. diri kita sendiri. Kalau misal kita itu menyadari kalau kita itu punya value yang lebih dari mereka. Kalau misal orang-orang yang ngatain itu biasanya mereka iri Iya. dan di bawah kita biasanya teman-teman. Iya. Kalau orang yang lebih dari kita itu nggak mungkin ngejelekin kita dan juga nggak akan ngeremehin. Iya. Gitu. Bahkan mungkin kalau yang lebih dari kita tuh malah memberikan Iya, saran. memberikan saran yang baik dan Betul. membangun. Jadi nggak kalau misal ada orang yang ngata-ngatain, udah nggak usah khawatir, itu pasti
Berlalu cuma nanti, berlalu, iya, Nanti bakal bisa- jadi angin aja. Betul, kita abaikan aja. Yes, betul banget. Nah, kalau bicara tentang public speaking lagi nih, Kak Cin. Nah, apa sih bahasa tubuh yang penting nih dalam public speaking? Oke, kalau bahasa tubuh yang penting ya teman-teman. Jadi kalau misal public speaking itu nggak cuma suara doang, tapi juga penting yang namanya nonverbal. Jadi verbal dan nonverbal. Jadi ada dua aspek yang penting banget. Kalau misal verbal itu ya juga meliputi bahasa, kemudian suara, intonasi, artikulasi, a i u e o-nya harus jelas, intonasi tinggi rendahnya nada harus jelas, tidak monoton. Jadi audiens itu bakal tertarik untuk mendengarkan sampai akhir. Nah, selain verbal ada juga yang namanya nonverbal seperti yang tadi Kak Yulia bilang, itu kalau bahasa tubuh buat public speaking apa aja sih gitu ya? Atau gimana sih gitu. Jadi, teman-teman, kalau misal kita ngomong di depan umum, ini konteksnya di luar acara formal ya teman-teman. Jadi kayak misal kita lagi ada di seminar, atau kita sedang presentasi, atau sedang melakukan sosialisasi seperti itu ya teman-teman. Gaya bahasa tubuh gitu ya, itu penting banget. Terutama nih teman-teman, gerakan tubuh dan kontak mata. Jadi teman-teman, kontak mata itu juga penting banget. Kalau misal kita pandangannya kosong dan kita kayak nggak fokus, itu otomatis akan membuat penonton itu merasa tidak tertarik karena Betul, kita kayak merasa linglung. Mereka merasa tidak diajak ngobrol. Nah, betul banget. Jadi itu poin pentingnya. Kalau kita melakukan kontak mata, otomatis kita itu juga akan memberikan kesempatan orang itu untuk kayak punya merasa intens interaksi gitu. Nah, kita punya interaksi yang bagus. Selain kontak mata, gaya tubuh seperti tangan, kaki, postur badan itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misal kita membawakan suatu materi tapi kita kayak leda-lede, nah itu kayak bahkan orang tuh kayak ngelihat kayak niat ya sih Iya, lo ini ngisi apaan materi sih gitu, gitu sih? apaan sih lo gitu loh. Kayak misal ada orang yang ngisi materi tapi sambil sedekap atau mungkin apa sih bahasa Indonesianya? Gini lah, melipat tangan di depan dada. Ya, betul. Itu Gitu. kayak Kayak menggurui banget gak sih? Dan juga kalau misal ada yang petentang-petenteng, itu juga kesannya menggurui banget. Malah kayak nari. Gini-gini dong. Enggak dong. Salah. Nah, misal kayak gitu. Kalau misal ada yang kayak memberikan materi tapi gaya tubuhnya nggak pas, otomatis audiens nggak akan menerima pesan yang kita sampaikan kan. Betul, kita harus menyesuaikan jenisnya itu apa. Betul banget. Nah, itu teman-teman, kayak yang Kak Yulia ngomong. Jadi memang kita juga harus tahu itu acara tuh formal atau non formal. Jadi kita pelajari dulu acaranya tuh seperti apa. Kalau misal acara kenegaraan, kita jadi protokoler, nggak boleh. Kalau misal kita gini-gini nggak boleh. Jadi kita gini-gini ya. Kita harus boleh. Formal banget kalau seperti itu. Ya harus formal ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan acara yang sedang kita laksanakan seperti itu. Nah, bagaimana sih menggunakan feedback atau umpan balik di medsos untuk meningkatkan kemampuan public speaking menurut Kak Cinta? Nah, itu teman-teman tadi juga sudah disinggung kalau misal kita kalau terjun di media sosial itu pendapat opini orang tuh akan kayak bermacam-macam dan banyak banget. Betul. Nah, dari situ teman-teman kita tuh bisa menyaring loh yang mana yang baik untuk kita dan yang mana yang sebaiknya untuk dianggurin aja ya, gitu. Betul. Diabaikan aja. Nah, salah satu fitur yang baik untuk di media sosial bisa kita manfaatkan itu fitur komentar, fitur Q&A, terus ada fitur polling dan lain-lain. Itu bisa dimanfaatkan teman-teman karena kita tuh kayak kita kan sebagai katakanlah kita sebagai kreator gitu ya, content creator anjay, kayak sebagai content creator yang mana itu tuh bakal dicontoh. Nah, kalau misal content creator itu kan kayak kita nggak tahu apa namanya pandangan orang tuh kita kurangnya di mana nih. Nah, biasanya kalau misal kita memanfaatkan feedback dari audiens itu kita bakal lebih tahu gimana kayak kita kurangnya di mana gitu loh. Jadi kalau misal kita memanfaatkan fitur Q&A gitu, kira-kira teman-teman lebih suka konten aku masak atau konten aku olahraga nih. Nah, kayak gitu bisa dimanfaatkan fitur-fitur feedbacknya seperti itu. Oke, nah mungkin terakhir nih, apa saran dari Kak Cinta untuk seseorang yang mungkin baru saja mulai public speaking? Nah, buat teman-teman yang baru saja mulai public speaking, yang pertama aku mau pesan buat
lebih sering berlatih. Karena kunci utama dari kesuksesan seorang public speaker itu karena dia terlatih dan juga banyak melakukan public speaking dimanapun dia berada. Bahkan kayak di situasi yang tidak terduga, kayak misal kita mendatangi suatu acara yang mana itu kayak MC-nya tiba-tiba nggak bisa datang. Betul. Kalau kita sudah dikenal sebagai personal brandingnya itu adalah public speaker, otomatis kita juga punya MC kesempatan. gitu ya, pembawa acara gitu, kita pasti punya kesempatan itu. Iya. Jadi kita bisa menggantikan sesuatu hal yang sebenarnya kita tuh kayak mendadak banget. Iya, dadakan, kayak tahu bulat. Yes, betul banget. Jadi kayak gitu. Teman-teman kalau misal buat teman-teman yang baru mulai banyak-banyak berlatih aja karena dan juga aku juga mau pesan buat teman-teman ambil segala kesempatan. Kalau misal peluang. Iya, peluang diambil aja. Kalau misal di suatu acara sekolah atau kuliah atau di masyarakat gitu ada kayak kesempatan untuk jadi MC, Iya, ambil aja. Iya, Karena itu kesempatan banget loh. Iya, kesempatan banget dan itu juga bisa melatih kita sebagai public speaker. Betul. Bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan juga ada kalau misal udah sering latihan itu kayak kosakata kita jadi tambah gitu loh. Betul, karena itu merupakan proses ya Kak. Proses. Itu proses namanya. Karena proses itu sangat penting. Iya. Proses. Selain latihan juga perlu yang namanya konsisten. Kalau cuma kalau misalnya latihan tapi nggak konsisten sama aja karena nanti sama aja akan misalnya lupa nih atau hal lain gitu. Nah kalau nggak konsisten itu ya itu berdampak buruk. Betul banget. Jadi kalau misal teman-teman masih merasa kayak aduh aku maju mundur gitu ya, udah mulai dari hal yang kecil aja. Mulai dari public speaking yang dari lingkungan terkecil. Baru tapi asalkan konsisten, jangan yang tiba-tiba event gede banget tapi setelah itu enggak tapi ada kesempatan nggak diambil tuh jangan banget. Jadi lebih baik ambil kesempatan dari yang lingkup terkecil tapi itu konsisten secara terus menerus, itu akan membuahkan hasil menjadi public speaker yang baik. Oke, betul sekali. Nah, next kita ke next topik nih Kak tentang personal branding. Nah, kapan nih Kak Cinta sadar akan personal branding itu penting? Jadi teman-teman, kalau misal kapan sih aku menyadari personal branding itu penting? Setelah aku menyadari personal branding itu penting setelah aku melakukan personal branding. Jadi kayak tiba-tiba aku tuh udah mempersonal brandingkan aku gitu loh, membrandingkan diriku gitu. Gak sadar gitu atau gimana? Iya, jadi kayak gini teman-teman. Aku tuh tipe orang yang suka nge-share hal-hal yang aku senangi di media sosial. Ya. Misalnya nih teman-teman, aku tuh suka awal brandingnya gini. Aku tuh suka olahraga, aku suka nge-gym gitu ya teman-teman, dan itu tuh yang jadi branding aku pada saat aku jadi duta genre. Jadi aku dikenal duta genre yang suka nge-gym. Gitu loh teman-teman. Jadi aku punya double. Mulanya ya. Jadi kayak gini. Aku tuh menyadari kalau aku punya personal branding itu setelah aku jadi duta genre, setelah aku suka nge-gym. Jadi itu bukan suatu kesengajaan, bukan kayak aku mau bangun personal branding gitu, bukan. enggak. Itu karena mengalir aja ya, tiba-tiba juga kan. Iya, karena nah kebetulan kalau misal case-nya kayak aku tadi kayak gitu, karena aku suka sama halnya, otomatis aku kan akan konsisten. Jadi kayak tiap nge-gym aku bikin story, tiap aku jadi duta genre aku jadi bikin story dan lain-lain. Nah, itu kan yang membuat aku jadi dikenal sebagai seseorang yang suka nge-gym dan duta genre gitu. Kayak gitu. Jadi itu awalnya aku jadi kayak ternyata personal branding itu penting banget ya, dan itu pun karena aku mengalir aja gitu ya. Dan aku menyukai konsisten juga, suka konsisten ngalir, menyukai hal yang aku branding itu gitu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman yang belum melakukan personal branding, it's okay buat mulai dari sekarang karena nggak ada kata terlambat loh buat personal branding. Bahkan kayak ada orang tua yang baru main sosmed dan itu FYP dan itu kan bisa jadi dia konten kreator dan lain-lain. Iya betul. Umur dan kayak waktu tuh nggak ada patokannya ya kan. Iya, bisa aja kita iseng-iseng tapi kamu tadi. Iya betul banget. Hadiah banget kayak gitu teman-teman. Oke, baik. Jadi kalau tadi sudah ngobrolin tentang personal branding nih Kak Cinta. Nah, apa sih manfaat yang Kak Cinta peroleh semenjak Kak Cinta itu kenal personal branding dan juga nerapin apa itu personal branding? Oke, kalau ngomongin soal manfaat personal branding itu banyak banget ya guys, kalau misalnya dijabarin satu-satu. Tapi aku bakalan ngomongin secara garis besarnya. Yang pertama nih teman-teman, kalau misal teman-teman udah mulai personal branding, hal yang teman-teman dapatkan itu adalah pengembangan diri. Karena
gimana pun itu kalau teman-teman udah terjun ke dunia personal branding, teman-teman itu akan selalu tertantang untuk mencoba hal-hal baru yang Betul. pastinya nanti itu kan akan membuka peluang-peluang karir dan Betul. juga menambah kayak pengalaman. ya pengalaman Betul. baru-baru juga. Nah, misalnya nih teman-teman, dari pengalamanku yang aku dapetin tuh tawaran kerja. Tawaran pekerjaan mulai dari MC, moderator, kemudian dari narasumber, jadi pembicara di tempat-tempat atau di talk show seperti itu. Sering sosialisasi juga. Iya, betul banget. Dan di luar itu teman-teman, aku tuh juga pernah dapat tawaran job modeling. Padahal sebenarnya Model. padahal aku sama sekali tidak ada basic dari modeling itu iya, gitu. nggak basic tapi ditawarin gitu Iya, ya, Kak? betul banget. Padahal kayak aku tidak ada pengalaman dan juga belum pernah ikut pelatihan dan lain-lain. Tapi aku ditawarin sama agensi gitu Iya. buat join di agensinya seperti itu. model gitu ya. Jadi kayak kesempatannya tuh bener-bener kita nggak pernah menduga gitu loh teman-teman. Iya. Dan peluangnya tuh banyak banget dari pintu mana saja. Itu salah satu manfaat. Jadi aku juga bisa upgrade ilmu modeling aku, kemudian aku juga bisa dapat uang dari situ, dari pekerjaan yang aku Play gitu ya. ACC. Iya, betul banget seperti itu. Oke, nah mungkin dari teman-teman sekalian nih Kak Cinta itu ada yang bingung mau post apa dan mungkin ada yang malu nih karena mungkin aku kurang estetik nih dalam membuat video-video gitu. Nah, menurut Kak Cinta tuh gimana sih agar dapat melakukan personal branding dengan baik dan juga apakah setiap orang yang mau personal branding itu harus punya skill editing yang baik gitu? Oke, kalau misal teman-teman tuh emang umum banget ya permasalahan dalam dunia personal branding tuh, aku tuh bingung mau upload apa gitu loh. Nah, kalau misal teman-teman ini adalah seorang pemula yang ingin mencoba untuk personal branding, teman-teman bebas untuk mengupload apa saja. Dalam artian di sini niche-nya tuh bisa apa aja gitu loh teman-teman, mulai dari olahraga, kuliner mungkin atau wisata. Betul. Itu bisa teman-teman coba sampai nanti menemukan titik ternyamannya. Kira-kira lebih nyaman di bidang apa gitu. Kalau udah menemukan bidangnya baru ditekuni seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman kayak aku tuh nggak tahu juga Kak, aku tuh lebih suka kuliner, olahraga atau bidang kecantikan dan lain-lain. Belum punya potensi Iya, itu ya? aku belum menemukan Iya, potensinya. betul. Itu teman-teman bisa mulai dari hobi. Kesenangan. Kesenangan. Misal hobinya mancing. Itu Mancing, bisa siapa nih? banget Ya. loh. Bisa banget nih kayak mengupload kesadaran memancing Iya, ya. memancing. Siapa Itu tahu bisa nanti diajak mancing mania mantap. Nggak pernah tahu ya Iya. teman-teman. Jadi kayak misal punya hobi apa, diupload dan mulai untuk personal branding sebagai seseorang yang suka sesuatu hal di bidang tersebut ya, gitu. Oke. Mulai dari hal kecil-kecil aja yang mungkin teman-teman sukai gitu. Oke, selain itu yang tentang ini Kak, kayak dia tuh kayak gak bisa edit yang estetik iya. gitu. Nah, itu apakah penting atau pengaruh banget gak sih? Betul banget, kayak overthinkingnya orang yang buat konten tuh kayak Iya. itu konten bagus gak sih? Iya, Kalau misal aku ngedit yang gini bagus gak sih? Iya, betul. Nah, teman-teman, seiring berkembangnya zaman ya, sekarang itu kan banyak banget yang namanya template dari cacut deh gitu kan. Iya, CapCut. CapCut gitu. Mungkin teman-teman bisa ngedit pakai jedak-jeduk, mungkin kalau memang suka jedak-jeduk, atau juga bisa pakai template-template yang emang sudah tersedia di aplikasinya gitu, teman-teman. Dan kalau misal penting nggak sih punya skill editing? Aku bisa bilang penting juga teman-teman, karena semakin bagus konten yang kita buat itu juga semakin berkualitas. Betul. Apa yang kita sampaikan dan juga apa yang kita nilai dalam suatu konten tersebut menarik gitu. audiens Yes, itu ya, betul banget. Jadi audiens itu akan merasa tertarik untuk nonton dan berlangganan mungkin mungkin konten yang sudah tersusun rapi gitu. Jadi itu juga mendukung kalau misal mau mencari followers yang banyak itu juga bisa jadi faktor gitu. Poin plus. Yes, betul banget. Nah, menurut Kak Cinta nih, penting nggak sih kolaborasi dengan seorang influencer atau pembicara lain untuk membangun personal branding nih Kak dari teman-teman nih? Oke. Sebenarnya kalau misal mau kolaborasi sama influencer lain gitu ya, itu tuh sebenarnya kembali ke masing-masing. Kalau misal bisa dikatakan kalau udah ke tahap kolaborasi itu berarti personal brandingnya udah bagus, udah baik, udah bisa dikatakan berhasil ya personal brandingnya karena sudah diajak kerjasama seperti itu. Kalau terkait penting atau tidaknya itu kembali apakah itu memang bisa untuk menjadi ladang untuk memperluas relasi ya, koneksi gitu ya. Jadi kalau misal kerjasama karena ketika kita collab itu kan dengan satu atau lain bidang gitu, itu akan memperluas dari
si konten kreator tersebut. Jadi personal brandingnya akan lebih dikenal di masyarakat luas gitu. Jadi dikembalikan ke masing-masing. Iya. Kira-kira itu akan efektif nggak gitu untuk kedepannya. Betul, kembali lagi ke penilaian masing-masing ya Iya, guys. betul banget. Oke, nah mungkin dari Kak Cinta nih, bagaimana nih menjaga motivasi dalam membangun personal branding nih? Kan mungkin Iya. banyak badainya ya, Iya, banyak naik turunnya. naik turun ya, Betul. angin badai, Hujan badai, angin ribut, halilintar. bukan penghalang. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misal dalam satu proses ya, itu tuh kita pasti banyak banget menemukan perjalannya. Banyak pasti. Iya, banyak cobaan dan juga angin yang menerpa itu pasti besar Pasti. banget. Dan kalau misal ya teman-teman, aku tuh juga tipe orang yang kadang tuh kayak ngerasa unmotivated gitu loh. Tiba-tiba kayak aku tidak mau termotivasi apa-apa, aku pengen males-malesan, aku kayak pengen udah aduh deh nggak ya. mau, kayak mau nyerah aja gitu. Iya. Tapi yang bikin aku semangat itu adalah aku inget sama tujuan awal. Aku ingat tujuan awal aku itu cuma sharing kesenangan aku aja. Aku cuma sharing kebahagiaan aku aja. Jadi di situ ketika aku mulai merasa unmotivated atau merasa kayak aduh males deh gitu, aku inget nih, oh ya kan aku mau cuma buat nyenengin diri sendiri, bukan buat orang lain atau bukan buat untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Jadi kembalikan ke semua itu ke diri sendiri. Iya. Apa yang bikin aku seneng, apa yang bikin aku bahagia gitu. Pokoknya kalau misalnya ada rintangan gitu, kembali ke fokus tujuan awal betul kita banget. ya. Fokus ke tujuan awal itu yang Betul. paling penting. Kayak ya udah abaikan aja, yang penting Iya. tujuan kita tercapai Iya, gitu. betul banget. Nah, menurut Kak Cinta nih, public speaking dan juga personal branding nih ada hubungannya nggak sih? Nah, bagaimana hubungan tersebut antara keduanya? Nah, dua hal ini mulai dari public speaking dan juga personal branding itu sangat berkaitan dan juga sangat berhubungan ya teman-teman, karena bisa dilihat seperti ini. Seseorang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik, dia akan dapat menyampaikan isi atau pesannya sampai ke audiens dengan baik pula. Dan ketika seseorang ini memiliki citra diri, identitas diri atau personal branding yang bagus, otomatis dia akan lebih bisa diterima atau didengarkan. Iya kan? Kalau misal kita mendengarkan seseorang yang punya citra diri yang bagus, identitasnya bagus alias personal brandingnya bagus, dia ngomong di depan, otomatis kita kan kayak oh, Ya, oke, dipercaya gitu ya. gitu. Betul. Jadi kayak pesannya lebih sampai gitu loh Iya. ke audiens, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mulai untuk terjun ke dunia public speaking, jangan khawatir juga kalau misal kayak ada perasaan-perasaan kayak aduh aku ini siapa gitu. Ya. Itu kayak kita bangun nggak sih? Nah, jangan itu tuh minder dulu pokoknya. jangan minder dulu. Yang pertama itu emang kayak ada perasaan kayak aku tuh siapa, kenapa aku ngomong kayak gini, kenapa aku menggurui, kenapa aku kayak seolah-olah ngajarin. Itu namanya impostor syndrome teman-teman. Kalau misal teman-teman, ini FYI nih, impostor syndrome. katanya. Jadi kalau impostor syndrome tuh kayak kita tuh seolah-olah kayak kurang pantas gitu buat ngomongin hal ini kayak gitu. Padahal sebenarnya sah-sah aja kalau buat sah-sah aja. sharing-sharing pengalaman seperti itu. Bisa teman-teman mulai buat langsung aja personal brandingin apapun yang teman-teman suka. Betul, yang penting percaya diri aja. Yes, percaya diri. Oke, nah mungkin dari Kak Cinta nih bisa diceritain nggak sih pengalaman tentang hubungan antara keduanya itu? Oke, teman-teman. Jadi kan di sini aku sudah banyak melatih public speakingku ya dari pengalaman-pengalamanku selama ini. Nah, mulai dari situ personal brandingku tuh naik gini loh teman-teman. Jadi kayak personal brandingku tuh nambah. Oh, Cinta yang bisa public speaking ya gitu. Jadi kayak orang-orang yang punya misal ada suatu hajatan atau acara yang membutuhkan seseorang dengan public speaking bagus, otomatis dia akan mencari seseorang yang berpersonal branding sebagai seorang public speaker. Seperti itu. Jadi hubungannya adalah ketika seseorang itu memiliki kemampuan public speaking yang baik, otomatis dia juga akan punya personal branding yang baik pula. Jadi lebih dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang baik seperti itu. Berarti dari Kak Cinta sendiri juga merasakan impact itu ya? Iya, betul banget. Kedua hal yang berjalan seiringan itu sangat merasakan. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya Kak dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, pada podcast ini. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita petik dari perbincangan kita berdua dan mungkin dari
teman-teman yang menonton, jadi bahwa public speaking dan juga personal branding itu sangat penting dan juga sangat berkaitan satu sama lain ya. Dan juga dua hal tersebut itu sangat dibutuhkan di era globalisasi dan juga era digitalisasi sekarang ini. Nah, dari public speaking dan juga personal branding itu bisa membuka peluang karir ya Kak Cinta Betul ya. banget. Dan juga mungkin bisa membuka banyak peluang lain yang didapatkan oleh teman-teman. Nah, pesan dari kita buat teman-teman nih, kalian bisa upgrade diri dan juga meningkatkan value dengan public speaking yang baik dan juga meningkatkan personal branding mulai dari sekarang melalui kedua hal tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya public speaking dan juga personal branding ini bukan merupakan suatu hal yang selalu bakat gitu, bukan Iya, ya Kak? betul. Itu bisa dimulai dari usaha dari minat teman-teman untuk terjun ke dunia tersebut. Nah, kami berpesan untuk selalu konsisten dalam menjalankan kedua hal tersebut. Betul kan Kak? Yes, betul banget. Oke guys, keren banget ya narasumber pada hari ini Kak Cinta, sangat keren banget Duta Genre Kota Magelang ya Kak? Yes. Yang cewek ya Kak? Yes, betul Oke, banget. semoga kita dapat memetik banyak ilmu dari Kak Cinta ini, amin. Tapi sayang sekali nih Kak Cinta, waktu bertemu kita dengan audiens itu sudah selesai ya Kak. Nggak apa, nanti mungkin kita bisa Next time lanjut ketemu lagi ya. next time mungkin part 2 ya. Part 2. Yang MTU part 2 boleh Iya. nggak nih? Oke. Topik lain kali. Oke, boleh insya Allah. WA-nya masih sama kok. Oke, insya Allah ya Kak. Iya. Oke, buat hari ini cukup banget ya, ilmu dari Kak Cinta ini sangat-sangat menarik, terutama dalam dunia saat ini dibutuhkan banget nih public speaking dan juga personal branding itu ya, betul. Oke, terima kasih kepada narasumber Kak Cinta yang Dengan senang cantik hati. banget Masya ya. Allah. Kak Masya Yulia, Allah. sangat cantik jelita. Masya Allah. Manjalita. Oh Masya my God. Allah, makasih banget udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Dengan menjadi senang hati. Duta Genre. Masya Allah. Masya Allah, semoga semakin lancar selalu, sehat selalu, amin. Sukses juga buat IM2U. Thank you buat kesempatannya, buat sharing-sharing tentang public speaking dan juga personal branding. See you next event mungkin. Dengan senang hati nih aku kalau diajak kerjasama sama IM2U. Oke, boleh banget nih. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kita dalam mensukseskan dari acara podcast IM2U ini. Baik, saya Yulia Nurani Suci di sini sebagai moderator dan juga rekan saya Cinta Reksa Amanah sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. See you. Bye.